Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiari, SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Maka dari itu, saya selaku moderator yang bernama Dila Aulia akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan presentasi pada kali ini. Pemateri pertama ada Devana Zulfa, pemateri kedua ada Dila Menisa, pemateri ketiga Dila Aulia, dan pemateri terakhir ada Dimas Alfandi. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Hakikat demokrasi terletak pada upaya menekankan kekuasaan politik tertinggi pada rakyat. Istilah demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. 1. Pemerintahan dari rakyat, government of the people. Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan pemerintahan yang sah, diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui merupakan pemerintahan yang telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyat. Hal tersebut sangat penting bagi pemerintah karena akan membantu menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. 2. Pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan karena dorongan sendiri. Penguasaan dilakukan oleh rakyat bisa dilakukan secara sungguh, bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 3. Pemerintahan untuk rakyat, government of the people. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Keanekaragaman pemahaman hakikat demokrasi ideologi jadi 3 sudut, yaitu pandangan ideologi secara penyaluran kehendak rakyat dan titik perhatian. Berdasarkan sudut pandang ideologi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Demokrasi konstitusional. Ciri dari demokrasi konstitusional yakni kekuasaan pemerintahan terbatas. Pada sistem ini pemerintahan diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negara. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi indikator proletar. Demokratisasi adalah proses di mana suatu negara atau masyarakat bergerak menuju sistem yang lebih demokratis dengan meningkatkan partisipasi politik, mengurangi ketidaksetaraan, dan memperluas kebebasan sipil. Proses ini bisa dilibatkan pengabdosian undang-undang yang mendukung hak asasi manusia dan mengembangkan institusi demokratis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi, demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Ada pula manfaat
beberapa manfaat demokrasi, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah kesetaraan sebagai warga negara, dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan umum, dan yang ketiga pluralisme dan kompromi, dan yang keempat itu menjamin hak-hak dasar, dan yang kelima itu pembaruan kehidupan sosial. Jadi di sini juga ada beberapa ciri-ciri demokrasi, yaitu yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Ada pula anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Dan ada pula adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sangat mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Ada pula yang dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Dan ada pula agar hendaknya masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya menyatakan pendapat lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik, dan media cetak, dan juga sebagainya. Ada pula ciri-ciri kepribadian yang demokratis, yaitu yang pertama ada menerima orang lain, dan yang kedua terbuka terhadap ide dan pengalaman ide-ide baru, dan yang ketiga itu ada bertanggung jawab. Yang keempat, waspada terhadap kekuasaan, dan yang kelima itu toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, dan yang selanjutnya itu emosi terkendali, dan yang terakhir itu pengaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif. Di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin-pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mengapa harus ada sistem politik demokrasi? Karena demokrasi menjadi pilihan sistem pertahanan terbaik yang dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat di saat itu. Demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikut kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi demokrasi prinsip dasar dari penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi, dalam sistem pemerintahannya Indonesia mengutip beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Dan yang kedua ada prinsip hikmah kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terkait oleh aturan berupa hikmat kebijaksanaan. Dan yang ketiga ada prinsip permusyawaratan, di mana prinsip ini pelaksanaan permusyawaratan mencapai mufakat-mufakat, bertukar pikiran demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada prinsip perwakilan. Prinsip perwakilan ini berdasarkan Pancasila. Yang terakhir adalah prinsip perwakilan yang pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan di mana kepada para pewakil rakyat seperti dijelaskan dalam buku komunikasi panduan politik oleh Khairil Muslimin. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk
warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi, toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan demokrasi Indonesia memiliki erat dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila menggunakan nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus mengacu pada Pancasila sebagai sumber-sumber norma. Sejarah pendidikan demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi di Indonesia dapat ditelusuri masa pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah pendidikan demokrasi Indonesia. Masa pergerakan kemerdekaan. Pada masa ini, para tokoh pergerakan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain memperkenalkan konsep-konsep demokrasi pada rakyat Indonesia melalui pidato, tulisan, organisasi, dan aksi. Mereka juga berusaha mengenai antara model dengan Barat. Demokrasi Timur yang masa revolusi fisik. Pada masa ini, Indonesia berjuang untuk memperkenalkan kemerdekaannya dari agresi Belanda. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik yang berfungsi untuk mempertahankan rakyat, semangat berjuang. Salah satu contoh adalah Rakyat Republik Indonesia. Permasalahan pendidikan demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang diatasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara. Banyak warga negara masih apatis, pragmatis, dan oportunis dalam berperan dalam proses demokrasi. Banyak juga warga negara yang mudah berpengaruh isu-isu yang provokator, hoak, dan kebencian. Baik, dari materi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijadikan secara langsung oleh rakyat itu sendiri. Sedangkan demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, yaitu pendidikan di mana di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membeda-bedakan siswanya, baik dalam segi agama, suku, ras, maupun budayanya, yang tentunya setiap siswa itu memiliki perbedaan. Jadi alangkah baiknya setiap siswa itu tidak ada yang disamaratakan, karena mereka memiliki sebuah perbedaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami materi yang kami sampaikan. Cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.